Fajar Kemerdekaan, Kisah Revolusi Turki, dan Gema Pembaharuan Dunia Islam. Menyaksikan keruntuhan tragis dalam salah satu imperium paling perkasa yang pernah tercatat dalam sejarah Kekaisaran Utsmaniyah. Berabad-abad lamanya, kekaisaran ini berperan sebagai pelindung utama umat Islam sekaligus menjadi lambang kejayaan peradaban Islam di seluruh penjuru dunia. Wilayah kekuasaannya membatas luas, mulai dari kawasan Balkan di Eropa hingga wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah, di mana bendera Utsmaniyah berkibar dengan penuh kewibawaan. Namun, seiringnya berjalan waktu, kekuatan kekaisaran ini mulai memudar. Sementara, negara-negara barat semakin menguat berkat revolusi industri dan lompatan kemajuan ilmu pengetahuan. Kekaisaran Utsmaniyah justru terbelenggu dengan berbagai konflik internal, praktik korupsi, dan keterpurukan yang menyebabkan ketertinggalan. Kekaisaran yang dahulu disenggani oleh kawan dan lawan ini akhirnya dijuluki secara sinis sebagai orang sakit dari Eropa. Situasi ini berubah secara dramatis pasca berakhirnya Perang Dunia I. Kekaisaran Utsmaniyah yang berada di blok yang kalah harus menanggung konsekuensi yang sangat berat. Wilayah-wilayahnya dijarah dan dibagi-bagi di antara negara-negara sekutu pemenang perang, seperti Inggris, Prancis, dan Italia. Di tengah situasi kacau yang suram inilah, muncullah seorang tokoh, yaitu seorang perwira militer muda yang bernama Mustafa Kemal. Kelak, ia akan dikenal dengan nama Atatürk, Bapak Bangsa Turki. Ia hadir sebagai sosok pencetus perubahan arah sejarah, bukan hanya bagi bangsanya sendiri, tetapi juga bagi seluruh dunia Islam. Revolusi Turki, dari kekhalifan menuju republik. Mustafa Kemal menolak untuk menerima kenyataan pahit bahwa tanah airnya dijajah dan diinjak-injak oleh bangsa asing. Dengan tekad baja, ia memimpin sebuah gerakan yang perlawanannya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Turki. Tujuannya adalah merebut kembali kedaulatan dan kemerdekaan Turki. Dalam kurun waktu antara tahun 1919 hingga 1923, pasukannya berjuang mati-matian dalam apa yang disebut Perang Kemerdekaan Turki. Mereka melawan kekuatan asing yang berusaha menguasai Anatolia. Setelah peperangan usai, Mustafa Kemal mengambil langkah-langkah transformatif yang sangat berani dan radikal. Pada tahun 1922, ia secara resmi menghapus jabatan Sultan, yang merupakan simbol kekuasaan politik Kekaisaran Utsmaniyah. Sultan terakhir, Mehmed IV, kemudian diasingkan ke luar negeri. Meski begitu, untuk sementara waktu, jabatan khalifah sebagai pemimpin spiritual umat Islam di seluruh dunia masih dipertahankan. 1 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1923, Turki secara resmi memproklamasikan diri sebagai sebuah republik dan Mustafa Kemal diangkat menjadi presiden pertama. Sebagai penanda dimulainya babak baru, ibu kota negara dipindahkan dari Istanbul, kota yang syarat dengan warisan masa lalu, ke Ankara. Namun, perubahan paling mengejutkan datang pada tahun berikutnya. Pada tanggal 3 Maret 1924, Majelis Nasional Turki dengan suara bulat menghapus institusi kekhalifan Islam yang telah menjadi tonggak persatuan umat Islam selama kurang lebih 1300 tahun. Keputusan ini mengejutkan dan mengguncang seluruh dunia Islam. Bagi umat Islam dunia, khalifah tidak hanya sekedar pemimpin politik, tetapi lebih dari itu. Ia adalah simbol persatuan spiritual dan identitas keagamaan mereka. Namun, bagi Atatürk dan para pendukungnya, sistem kekhalifahan dan nilai-nilai lama dianggap sebagai belenggu dan menghambat kemajuan dan kemandirian bangsa Turki.
Visi Atatürk adalah membangun Turki menjadi sebuah negara bangsa yang modern, sekuler, dan maju, dan terbebas dari bayang-bayang masa lalu dunia. Setelah kekuasaan berada di tangannya, Atatürk menjalankan serangkaian reformasi besar-besaran. Ia membentuk Turki baru, bukan kerajaan Islam, tetapi negara republik sekuler yang meniru sistem barat, terutama Perancis. Ideologi ini dikenal sebagai Kemalisme dengan 6 prinsip utama, dan yang paling menonjol adalah sekularisme. Atatürk memisahkan agama dari urusan negara. Kementerian Syariah dihapus, pengadilan agama dibubarkan, dan madrasah ditutup. Hukum Islam diganti dengan hukum Barat, hukum pidana dari Italia, hukum perdata dari Swiss, dan hukum dagang dari Jerman. Semua simbol keagamaan dihapus dari pemerintahan. Ia juga mengubah huruf Arab menjadi huruf Latin agar bahasa Turki lebih mudah dipelajari dan lebih modern. Di bidang sosial dan budaya, Atatürk menghapus pakaian tradisional Utsmani seperti vest dan mendorong rakyatnya memakai pakaian ala barat. Ia juga memperjuangkan hak perempuan, bahkan memberikan hak pilih kepada wanita lebih awal daripada banyak negara Eropa saat itu. Semua perubahan ini menjadikan Turki sebagai negara muslim pertama yang benar-benar sekuler dan modern. Meski dengan harga yang mahal, hilangnya peran agama dalam kehidupan publik. Dampaknya besar di dunia Islam, yaitu hilangnya khalifah dan guncangan pemikiran. Ketika kekhalifahan dihapus pada tahun 1924, dunia Islam benar-benar terguncang. Umat Islam di berbagai negeri merasa kehilangan simbol persatuan mereka. Selama berabad-abad, walau kekuasaan khalifah sering lemah, keberadaannya tetap menjadi simbol kebersamaan umat. Kini simbolnya itu lenyap. Kehilangan ini memunculkan pertanyaan besar di benak para pemikir Muslim. Apakah Islam benar-benar mewajibkan adanya satu pemerintahan seperti kekhalifahan? Bisakah umat Islam hidup di bawah sistem republik atau demokrasi? Apakah agama dan politik harus selalu bersatu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuka babak baru dalam sejarah pemikiran Islam modern. Salah satu tokoh pertama yang berani menjawab adalah Syekh Ali Abd al-Razik dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Pada tahun 1925, ia menulis buku berjudul Al-Islam wa Usul al-Hukm, yang artinya Islam dan dasar-dasar pemerintahan. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa Islam adalah agama spiritual, bukan sistem pemerintahan politik. Nabi Muhammad SAW katanya diutus sebagai Rasul, bukan Raja. Karena itu, tidak ada bentuk negara baku dalam Islam. Umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang membawa kemaslahatan. Pandangannya ini dianggap sangat berani dan kontroversial, namun juga menjadi landasan bagi lahirnya pemikiran modernisme Islam yang membuka ruang bagi negara sekuler. Pemikiran modern Islam sebelum revolusi Turki. Gagasan untuk memperbarui pemikiran Islam sudah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi Turki, sekitar sejak abad ke-17. Banyak tokoh muslim mulai menyadari bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh sikap tertutup terhadap ilmu pengetahuan dan perubahan zaman. Mereka tidak ingin meninggalkan ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, tetapi juga ingin menghidupkan kembali semangat berpikir rasional dan ilmiah yang dulu pernah membawa kejayaan umat Islam. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir dari kawasan Iran atau Afghanistan. Ia menyerukan agar seluruh umat Islam bersatu di bawah satu pemimpin yang kuat untuk melawan penjajahan Barat. Gagasan ini dikenal dengan sebutan pan-Islamisme. Al-Afghani percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal sehat manusia, karena pintu ijtihad harus dibuka kembali agar umat Islam itu bisa lebih berkembang. Dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dilanjutkan oleh Muhammad Abduh yang berasal dari Mesir, murid dari Al-Afghani. Ia berjuang lewat bidang pendidikannya sebagai mufti besar Mesir. Abduh melakukan reformasi besar di Universitas Al-Azhar agar pendidikan Islam bisa sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Ia mengajar umat Islam untuk menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum serta meninggalkan tahayul dan cara berpikir yang tidak rasional. Menurut Abduh,
kemajuan bangsa Barat itu sebenarnya bersumber dari semangat rasional yang dulu juga dimiliki oleh umat Islam. Tokoh berikutnya yaitu Rashid Ridho, murid dari Abduh yang lebih berorientasi pada gerakan Salafi. Melalui majalahnya, Al-Manar, ia menyebarkan ide-ide pembaruan Islam ke berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Pemikirannya juga menginspirasi lahirnya organisasi, contohnya seperti Muhammadiyah, yang membawa semangat ilmu modern, rasional, dan berkemajuan. Lalu dari India muncul tokoh lain yaitu Syir Syed Ahmad Khan. Ia berpendapat bahwa umat Islam di India perlu menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan Barat agar tidak tertinggal. Untuk mewujudkannya, ia mendirikan Universitas Aligarh yang menjadi pusat pendidikan modern bagi kaum Muslim di Asia Selatan. Yang selanjutnya ada runtuhnya Khalifah ke lahirnya dunia Islam modern. Revolusi Turki yang kala itu dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi titik besar bagi dunia Islam. Ia menghapus sistem kekhalifahan Islam yang telah berdiri sejak lama, kurang lebih dari 1000 tahun, dan menggantinya dengan negara republik sekuler. Untuk sebagian orang, langkah ini dianggap sebagai kemajuan menuju modernitas. Namun, bagi yang lain, ini menjadi kesedihan karena dianggap memisahkan agama dari kehidupan bernegara.